engkau begitu pengecut, mudah dihentikan. Tapi orang yang disebut pahlawan akan mengolok-ngolok iblis. Dan kita akan lihat Tuhan memberi kemenangan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ayatnya berkata di dalam Yoel 2 ayat yang ke-7. Mereka akan berjuang seperti para pahlawan. Mereka akan memanjat tembok seperti prajurit perang. Dan mereka masing-masing berjalan pada jalannya. Dan mereka tidak akan mengubah jalur mereka. Saudara, saya mau bicara tentang karakter. Atau saudara, cara bersikap seorang pahlawan. Saudara, yang pertama berjuang. Berjuang apa? Waktu saudara mau ngomel, pilih bersyukur. Waktu saudara pengen nonton, pilih berdoa. Waktu saudara pengen memaki suamimu atau anakmu, pilih memberkati. Saya mau pasang video. Cucu saya 2 tahun berjuang. Ini loh berjuang. Saudara, tolong dipasang. Saudara, dia harus berjuang antara nonton game atau berdoa. Saudara, dia tahu harus berdoa. Dia berdoa, saudara. Walaupun sebentar kali pengen nonton game. Tuh, dia ngintip lagi game. Saudara, dia tahu harus berdoa. Umur 2 tahun. Tapi game lebih menarik. Dia main game. Tapi ditanya lagi sama mamanya, kamu ngapain? Doa katanya. Terus akhirnya dia memutuskan doa lagi. Oke, cuma 1 menit. Poinnya apa? Dari umur 2 tahun sampai kapanpun, saudara harus berjuang. Tidak ada yang otomatis suka doa. Gak ada yang otomatis jadi pemberani. Gak ada yang otomatis saudara menyukai yang ilahi. Tidak ada otomatis saudara kita hidup bijak. Tidak ada. Semua butuh berjuang. Amin. Saudara, pada saat saudara mau doa. Seperti tadi loh cucu saya. Mungkin saudara doa 10 menit. Saudara pengen buka mata. Berjuang. Sampai hadirat Tuhan turun. Pada waktu saudara ini mau baca Alkitab ngantuk, berjuang cuci muka. Deklarasi. Saudara, pada waktu saudara mau nginjil takut, berjuang bahasa roh, datang ke orang berkata, Tuhan Yesus memberkati, ada Tuhan yang menolong engkau. Pada waktu saudara ini ingin mengaktifkan karunia dan saudara belum pernah belajar mengaktifkan karunia, berjuang pergi ke rumah sakit dan berkata, saya boleh tidak doakan di jam besok. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau berjuang atau saudara mau menyerah? Pilihan di tangan saudara. Tahun ini saudara harus berjuang. Karena apa? Next. Ini kenapa di sini? Saudara sudah ayat tadi. Ya, berjuang saudara. Saudara, yang kedua dikatakan mereka masing-masing berjalan pada jalannya. Saudara enggak usah gini ya, saya ini hamba Tuhan. Yang satu bilang, saya pembisnis. Dimanapun engkau ada, saudara masing-masing menangkan tempatmu. Saudara, saya punya seorang teman. Dia ini kerjaannya cuma BLT. Membantu mengurus BLT, bantuan saudara. Saudara, pertama kali Tuhan percayakan cuma mengurus 20 petani. Saudara, dan ini juga bukan orang Kristen. Dia ngomong sama petani itu, doa ya. Tanpa doa tidak keluar. Saudara, mereka ketawa. Tapi dia bilang, ayo kalian akan tahu. Kalau doa dalam nama Yesus, agama lain, kalian akan lihat bedanya. Saudara, dan dia dolingi tempat yang ngasih bantuan.
Dia tumpang tangan satu-satu. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Di tempat lain yang keluar cuma 1-2. Dia 20-20-nya keluar. Saudara semua orang tahu. Itu susah 20-20-nya keluar. Saudara naik jadi 150. Saudara dia lakukan yang sama. Saudara hari ini petani-petani itu saking melihat mujizat. Setiap 3 bulan sekali kirim ke Mahanaim berapa sayuran? 4 ton. 4 ton. Semua agama seberang. Semua melihat mujizat. Saudara ini petani ngomong begini sekarang sama saya. Bu, padi itu 1 hektar normal 7 ton. Mereka bilang doa dalam nama Yesus. Maka padi kami 1 hektar 12 ton. Saudara mereka tanam apapun. Mereka bilang gini, doa dalam nama Yesus. Yang harusnya 4 bulan, 2 bulan. Loh saudara, dia bukan penginjil. Tuhan percayakan dia. Jalurnya cuma ngurus BLT. Hari ini dia menggembalakan berapa saudara? 1000 petani. Tak ada khotbah. Semua petani nanam pakai nama Yesus. Dan mereka lihat mujizat. Setiap 3 bulan kirim sayur ke Mahanaim 4 ton. Dari beras, tomat, timun, apapun. Masing-masing di jalannya. Saya ketemu suster. Saudara dia tumpang tangan setiap kali dia suster ICU. Dia tumpang tangan setiap kali saudara. Saudara ada orang yang ditangani dia. Dia ngomong injili orang. Dia bilang begini, saya bersyukur saya ditaruh di ICU. Semuanya yang diinjilin di ICU kan sudah pakai pernapasan. Ngomong aja gak bisa saudara. Dia injili. Dan semua yang di tangan dia sembuh dan melihat mujizat. Ini pahlawan. Gak usah cari tempat lain. Masing-masing. Di mana saudara? Jalannya. Saudara kita teruskan. Next. Karena masih cepat. Tempa mata pajakmu menjadi pedang. Pisau-pisaumu pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tadi Pak Luki sudah bilang, kata tidak berdaya itu cacat, luka, miskin, masalah saudara. Tempat. Saudara saya mau bersaksi. Hari itu saudara, saya tidak punya uang sama sekali. Karena Tuhan bilang jangan kerja, tapi masuk pelayanan. Sedangkan semua uang suami saya buat nyicil bayar rumah. Tidak ada uang 1 sen pun bahkan untuk makan. Tapi hari itu Tuhan bilang tempah. Saya bilang Tuhan caranya bagaimana? Tuhan bilang setiap pagi jam 4 pergi pasar. Beli sayuran, bukan beli, minta sayuran semua yang dibuang. Minta tulang, minta itu loh bekas santan, ampasnya. Olah jadi makanan dan beri makan mereka. Saya beri makan, saya memulai pelayanan. Tidak pada waktu saya punya uang. Saya beri orang makan. Saya ke goro, saya ke toko-toko minta barang reject, barang hancur. Dan saya mulai memberi makan sebulan 2.000 orang. Lewat apa? Semua barang buangan. Tempah. Ubah setiap keadaanmu. Dari kemiskinan menjadi saudara kelimpahan. Dari sakit penyakit menjadi kesembuhan. Tempah. Supaya tidak ada yang cacat di antara kita. Tidak ada yang miskin di antara kita. Saudara, saya punya seorang teman kanker. Begitu kanker saudara,
Dia masuk rumah sakit, setiap kali kemo, dia doain setiap orang. Saudara, dan hari ini selain dia juga sembuh, dia menyembuhkan jaksa, menyembuhkan polisi, pejabat. Ya dengan kuasa Tuhan. Tapi hari ini dia khusus jadi hamba Tuhan, menyembuhkan orang sampai dibawa ke Amerika untuk mendoakan orang sakit. Apa? Tanpa mata bajakmu. Maka engkau yang cacat, yang miskin, yang maaf kata saudara sakit, mungkin yang kacau hidupmu, jadi pahlawan. Tanpa, jangan menyerah. Saya berdoa saudara menangkap ini. Menangkap ini. Kita teruskan. Saudara, dan saya mau cepat saja karena saya percaya saudara tahu. Dikatakan inilah para pahlawan Daud. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-ngolok. Dan kita lompat yang kuningnya aja karena waktu. Dan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Saudara, ada 3. Yang ketiga, tadi sifat yang pertama berjuang. Sifat yang kedua tempah. Sifat yang ketiga mengolok-ngolok. Saya ajarin saudara mengolok-ngolok iblis dan masalah. Hari itu saya pendarahan 1 tahun. Saudara, saya pakai Pampers. Sudah sampai gak bisa pakai pembalut, Pampers. Saudara, saya khotbah lebih dari 2 jam ngalir. Dan hari itu saya tidak hentikan satu pun pelayanan. Saya bilang begini sama iblis. Bagus, terusin aja. Saya bilang, darah saya akan membeli Indonesia. Karena di dalam darah saya ada darah Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali saya minum perjamuan, kemanapun darah saya ngetes, kemanapun darah saya ngalir. Salah satunya Jogja. Saudara, hari itu di Jogja sampai saudara yang namanya sebenarnya KKR di Jogja itu saudara itu netes. Saya berkata, enggak masalah. Maka tempat itu hak penuh atas nama ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara tahu, begitu saya mengolok-ngolok, sembuh total. Saudara, buat dirimu tahu mengolok-ngolok iblis. Saudara bisa bayangkan 23 Februari. Saya pulang pelayanan, saya buka pintu. Suami saya tergeletak dan darah di mana-mana. Saudara, suami saya dibawa pulang. Tapi saya hari itu yang saya ucapkan berkata gini, bagus please. Kamu buat kecelakaan, saya akan buktikan. Saya tidak akan menurunkan pedang. Saya akan menggila pelayanan. Saudara, di hari suami saya meninggal, saya bilang sama sekretaris saya, mulai hari ini kasih saya pelayanan yang dulu saya tidak bisa pergi. Kasih saya ke Pakistan. Kasih saya ke pulau-pulau kecil. Kasih saya ke hutan-hutan. Di mana saya bisa dan butuh waktu 5-6 hari. Saya akan tuntaskan ke tempat yang belum pernah saya pergi. Saudara, dan begitu selesai pemakaman, saya langsung pelayanan. Saudara mau tahu mengolok-olok iblis? Itu caranya. Jangan biarkan iblis. Saudara senang kalau berani menyentuh saudara. Saya senang banget lah. Saudara, iblis bawa pulang suami saya langsung bikin KKR di Pakistan. Saudara, dan berapa kita bawa jiwa di sana? Ada Leo. Saudara, total 50.000 orang. Saya bilang mantap. Itu cara mengolok-ngolok iblis. Saudara bisa nangkap? Tapi ada orang yang
Saudara, setiap kali iblis pukul, langsung melo-melo gak jelas. Mana katanya diberkatin, hasilnya begini. Mana saya udah kasih perpuluhan, saya udah doa, Tuhan saya gak mau pelayanan lagi. Saudara, iblis akan sangat suka mengerjai engkau. Karena engkau begitu pengecut, mudah dihentikan. Tapi orang yang disebut pahlawan akan mengolok-ngolok iblis. Dan kita akan lihat Tuhan memberi kemenangan besar. Saudara, yang terakhir, hari itu di tengah ladang kacang merah, dia mempertahankan. Maka sekali lagi Tuhan memberi kemenangan besar. Saudara, ketika saya masuk Betkasi, itu kota adalah kota yang paling hijau. Saudara, itu tempat sangat rasis. Saudara, bahkan di beberapa tempat ditulis, saudara, anjing tidak boleh masuk. Itu bukan anjing, itu maksudnya maaf kata orang Kristen. Saudara, saya tuh mau jabat tangan sama tetangga saya. Tetangga saya ngomong begini, maaf ibu punya dosa 3. Terang-terangan ngomong begitu. Saya bilang apa? Dia bilang, pertama wanita, kedua Kristen, ketiga Cina. Kami tidak bisa, itu najis besar. Saudara bisa bayangkan, punya tetangga ngomong begitu di depan mata. Saudara, loh, saya ini mau salaman, diomongin begitu. Tapi hari itu Tuhan bilang, pertahankan kota ini. Saya mulai doling. Saya tahu kota Betkasi adalah kota yang mengerikan. Anak aja dijual. Saudara, seluruh pengemis Jakarta itu mengambil anak sewaan dari Betkasi dulu. Saudara, bayi harganya 10.000. Anak yang lebih besar 25.000. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat untuk mempertahankan kota? Tuhan bilang, kasih makan. Doa nak keliling. Setiap tanah, beberapa titik berlutut minta ampun. Tuhan bilang, berkati. Sapa tetanggamu. Saudara, saya beliin tuh sampai kopi dari Malaysia. Saudara, dan saya kasih ke mereka. Saya bilang, Bu, ini ya kopi dari Arab. Nah, baru diterima, saudara. Karena tulisan Arab semua segede-gedenya. Saudara, baru diterima. Pertahankan. Saudara mau tahu? Hari itu, saudara, suaminya kena jantung. Saya lagi doa. Tuhan ngomong begini, cepat pergi ke rumah orang itu, bawa minyak dan uang. Saya bilang, saya itu jabat tangan aja enggak boleh, apalagi masuk rumah. Tuhan bilang, cepat. Saudara, saya masuk ke rumahnya, saya ketok-ketok, saya permisi, enggak dibukain. Ternyata saudara itu sudah tergeletak. Saya bilang, Bu, maaf, ini bapaknya yang ngomong saya punya 3 dosa. Boleh enggak saya doakan? Saudara, dia bilang, silahkan. Kalau kepepet selalu silahkan kan ya. Saudara itu sudah tergeletak, tidak ada orang di rumahnya. Saya doain bangkit. Saudara, aneh ya, kalau kepepet dan di depan begitu ya, mujizat itu nyata, saudara. Tapi kalau orang Kristen kok susah ya, saudara ya. Saudara itu bangkit, saudara. Terus saya bilang, Bu, cepat, saya panggilin taksi. Ibu naik taksi. Dia cuma bilang, terus ini uangnya. Saya kasih 2 juta. Karena Tuhan tadi bilang, bawa uang. Saya kasih 2 juta. Ini pokoknya buat bayar dulu. Saudara, singkat cerita, beberapa saat kemudian orang ini datang ke rumah saya. Sudah baik-baik. Dan saudara mau tahu, Bu, tolong doakan saya dan minta minyak urapan.
Pertahankan. Pertahankan. Saya tidak berpanjang karena waktu saya habis. 4 itu ya, 4 itu ya. Saudara, saya siapin 8 sifat. Tapi saya kasih 4 saja. Masih ingat? Berjuang. Kedua apa? Tampah. Ketiga apa? Olok-olok. Keempat apa? Pertahankan. Bangkit berdiri. Berdiri di puncak gunung tertinggi. Saudara keluarkan minyak ini. Dan saudara, ini akan kita melakukan pelantikan. Saudara, pada waktu saudara nyanyi dengan kuat. Saudara yang mau berlutut silakan. Saudara yang mau berdiri begini silakan. Saudara yang mau memberi hormat silakan. Saudara, sembari saudara berkata, jadikan aku pahlawan yang mengalahkan, yang berdiri di puncak-puncak gunung tertinggi, yang tidak terhentikan, yang unstoppable, yang selalu ada di atas gelombang lawatan. Saudara dan saudara bisa tuangkan, taruh di dahi, di tangan, karena kita tahu kita sedang dilantik. Dan biar ini tanda engkau menerima roh keberanian, roh keperkasaan, roh kemenangan, roh iman yang membuat saudara mengalahkan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi keajaiban. Berdiri di puncak gunung tertinggi, hari ini kami terima roh iman. berdiri dengan kerendahan hati, Kami terima roh keperkasaan. menembus dan taklukkan semua tantangan. Kami terima roh Dan keperkasaan. berdiri di puncak gunung tertinggi, Roh keajaiban. dengan Kami terima hati, roh takut akan Tuhan. menembus dan taklukkan semua tantangan. Kami kan menari di atas Angkat senjata, menggerakkan semua panglima, terbang lebih tinggi, terbang lebih luas, dalam ketepatan, dalam keintiman, ini masukanmu yang tak terhentikan, yang tak terhentikan. Tuntas genap, tuntas genap, Saudara curahkan nanti minyak ini di mana
bisa di dahi, di tangan, dimanapun. Inilah minyak tanda engkau menerima roh keperkasaan, roh kemenangan, roh iman, dan terobosan. Saudara ikatkan ini dimanapun yang kau mau. Saudara bisa ikatkan di kantor, di pekerjaanmu, di pelayanan, di sandal, dimanapun. Ini adalah pita kemenangan, pita pendudukan, pita jaminan unstoppable, unshakable, tapi juga perlindungan yang merah, tanda pendudukan, yang putih, tanda pertahananmu, perlindunganmu berlapis-lapis. Amin, amin, amin. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124.
Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.